Nama saya Joshua Alessandro Ondang dan kali ini kita akan membahas materi dari dosen pengampu Dr. David Livingstone Araro dengan judul Hamba Tuhan dan IT atau Teknologi dalam Perspektif Teologi. Bagaimana Alkitab memandang teknologi? Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, kita itu harus paham dulu apa itu maksudnya teknologi ini. Nah, berdasarkan materi yang diberikan oleh dosen pengampu, teknologi adalah cara atau alat yang digunakan untuk mengerjakan atau menghasilkan sesuatu secara efektif dan efisien. Artinya, teknologi ini membantu mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya seminimal mungkin dengan hasil yang semaksimal mungkin. Nah, kenapa sampai ada teknologi di dunia ini? Manusia itu diberikan Tuhan tugas untuk menguasai, mengelola, dan melestarikan alam. Alat utama yang Tuhan berikan untuk melaksanakan tugas ini adalah akal. Dan akal ini pemberian Tuhan yang memungkinkan lahirnya teknologi. Nah, jadi dari hal ini kita melihat bahwa ternyata teknologi itu kenapa sampai ada teknologi? Kita melihat ternyata teknologi itu bukti dari kepercayaan Tuhan. Tuhan mempercayakan kemampuan bagi manusia untuk menciptakan. Dan kedua, teknologi itu merupakan bukti penghargaan Tuhan. Dengan teknologi, kita melihat ternyata Tuhan menunjukkan penghargaan kepada manusia lewat kemampuan kita. Nah, dan yang ketiga, teknologi merupakan cara Tuhan. Melalui teknologi, manusia dapat hidup sesuai dengan rencana Allah. Namun, meskipun teknologi itu memiliki maksud yang baik, Iblis berusaha mengambil potensi terbaik dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati menggunakan potensi yang Tuhan berikan. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa teknologi menjadi jahat? Jika kita belajar dari Kejadian 4 ayat 16-22, Kain menjauh dari Tuhan. Meskipun Tuhan tidak bisa dijauhi, sikap Kain ini mirip dengan anak bungsu dalam kitab Lukas dan Yunus yang lari dari panggilannya. Ketika Kain menjauh dari hadirat Tuhan, ia mendirikan kota. Nah, dan ini menunjukkan kemampuan intelektual seorang Kain. Dari keturunan ke-6 Kain lahirlah Yabal, yang mengembangkan teknologi dalam konstruksi atau kemah dan makanan, yang berarti ternak. Juga Yubal mengembangkan teknologi dalam hiburan, kecapi dan seruling. Tubal Kain mengembangkan teknologi manufaktur, perunggu dan besi. Juga Naamah yang berfokus kepada kenikmatan. Nah, dari sini kita belajar ternyata mereka yang tidak hidup dalam kehendak Tuhan. Dalam hal ini kan Kain itu tidak hidup dalam kehendak Tuhan, sehingga menghasilkan keturunan yang tidak hidup dalam kehendak Tuhan. Namun mereka memiliki akal. Nah, manusia ketika memiliki kapasitas akal dari Tuhan dan tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yang diciptakan adalah teknologi yang hasilnya hanya digunakan untuk kenikmatan dan di luar rencana Tuhan. Karena yang kembali lagi mereka tidak hidup di dalam kehendak Tuhan, yang akhirnya teknologi tersebut menjadi jahat. Semua yang dilakukan di luar Tuhan akan menjadi jahat. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam perkembangan pengetahuan dan teknologi. Dalam Daniel 12 ayat 4 ada kalimat yang mengatakan dan pengetahuan akan bertambah. Secara tersirat kalimat ini menyampaikan bahwa pada akhir zaman akan ada akselerasi pengetahuan, termasuk perkembangan teknologi. Nah, akselerasi pengetahuan ini kita dapat lihat dari era sosial dan teknologi. Pertama, Society Era 1.0, Hunting and Gathering. Teknologi berburu seperti tombak dan alat lainnya muncul di era ini. 2.0, Agricultural, teknologi pertanian. Era 3.0, Industrial, atau dikenal juga sebagai Revolusi Industri 1.0, di mana terjadi teknologi industri, terciptanya teknologi industri. Baru yang selanjutnya, Society Era 4.0, Information, teknologi informasi yang menghubungkan manusia. Dan yang sekarang, Society Era 5.0 atau New Society, yang dimana terjadi sinergi antara manusia dan teknologi, Internet of Things, Big Data, and AI. Nah, perkembangan pesat ini, teknologi ini terjadi di era Society 5.0. Seperti yang kita tahu di kitab Daniel tadi, menjadi tanda-tanda akhir zaman. Nah, mengapa terjadi perkembangan teknologi yang begitu cepat? Koneksi antar manusia dan teknologi memungkinkan percepatan dalam penciptaan teknologi. Namun,
Jauhnya manusia dari Tuhan dan sifat egois dapat membuat teknologi menjadi jahat. Teknologi pada dasarnya adalah berkat yang dapat menjadi buruk karena tindakan manusia. Nah, untuk itu muncul suatu tantangan bagi kita orang percaya dan suatu refleksi bagi kita orang percaya juga, bahwa ternyata teknologi ini adalah salah satu pintu masuk iblis untuk mencuri, membunuh dan membinasakan iman anak Tuhan. Yohanes 10 ayat 10. Oleh karena itu, kita sebagai orang Kristen dalam mencikapi teknologi ini, kita harus menggunakan teknologi ini dengan bijak dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Menjaga teknologi tetap menjadi alat yang bermanfaat dan tidak merusak iman kita. Untuk itu dari sini kita belajar teknologi dalam perspektif teologi adalah kita mempergunakan teknologi secara bijak dan menjadi alat yang bermanfaat yang tidak merusak iman kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.